Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat merubah nasib bagi dulur-dulur yang membudidayakan tanaman kelapa sawit demi merubah nasib yang lebih baik. Pada pagi ini, bulan Agustus menjelang Agustusan tahun 2023, kami mau menjelaskan bagi-bagi pengalaman untuk dulur-dulur yang mengalami wabah busuk pucuk atau busuk tajuk seperti ini, cara penanganan yang tepat dan timing yang pas supaya nggak buang-buang tenaga, tidak buang-buang obat, plus nanti pakai obat yang pas, pakai obat apa yang terbukti ya. Nah dulur-dulur, bagi dulur-dulur yang belum subscribe, mohon di subscribe karena subscribe itu gratis dulur-dulur untuk perkembangan channel kami, dan di share bila dipandang bermanfaat bagi teman-teman yang lain, dan boleh juga di komen. Dulur-dulur, inilah keadaan kelapa sawit yang kena busuk tajuk. Memang hampir semua, bahkan saya tanam seperti yang aku jelaskan kemarin, aku tanam ada 15 jenis varietas, satu-satunya yang utuh tidak kena, sama sekali tidak kena, itu cuman lonsum BR1 semikron. Ya bukan kami mengatakan yang lain itu buruk, bukan, tapi setiap bibit kan punya karakter sendiri-sendiri ya. Jadi mungkin di lonsum ini karakternya dia tahan penyakit. Terus ada sokvin, dia buah lebat tapi kekurangan bunga jantan. Jadi semuanya punya karakter sendiri-sendiri. SJ, semua SJ itu lebat, sangat lebat buahnya tapi kecil-kecil. Jadi semuanya punya karakter yang beda-beda. Kayak misalnya ya, misalnya bibit topas. Topas itu yang hijau, topas 1 namanya, atau SJ1 juga ya, sama itu. Karena dari klon yang sama. Buah itu jumbo-jumbo, besar-besar, itu super-super. Nah sayangnya hijau, susah dijual. Jadi punya karakter beda-beda. Makanya ini bukan menjelekkan varietas lain, tapi memang sifat karakter bibit itu beda-beda. Nah dulur-dulur, untuk membasmi busuk pucuk, jadi ini diperlukan waktu yang tepat, timing yang pas. Gini dulur-dulur, busuk pucuk ini kan dia bakteri dan jamur pelakunya tuh ya. Nah dia ini di sela-sela helaian daun ini. Nah karena di helai daun ini, makanya kita perlu urai sebelum disemprot, itu diurai dulu. Jadi satu-satu ini dipisah, tadi udah tak pisah dulu, udah dikibas-kibaskan sama diurai satu-satu. Kalau emang diperlukan ya, kalau ada yang emang cari sisir yang untuk nyisir daun ini supaya bisa misah-misah kayak gitu. Nah daun ini yang muda ini, kalau yang kena busuk pucuk dia tuh langsung melengkung. Jadi ini yang sudah melengkung-melengkung ini kayak nggak ada tulang, nggak ada kekuatan karena dia terserang penyakit. Jadi dia kekuatan tulang itu kurang, kekuatannya itu lembek, jadi pada melungker-melungker, hampir semuanya melungker ini. Nah ini kita urai satu persatu karena dia jamur dan bakteri ini ngumpet-ngumpet di antara daun-daun yang masih kempel, itu daun-daun muda. Supaya apa? Kalau diurai ini supaya cepat kena sinar matahari, kena angin, jadi dia bisa keset atau bisa kering. Jadi mengurangi suburnya bakteri dan jamur. Itu dulur-dulur. Nah penyakit ini dulur-dulur ada 2 macam dulur. Yang pertama, dia menyerang cuman daun-daun muda. Ini kita obati, masihlah bisa ditolong. Tapi ada yang parah ini, jenisnya mungkin jenisnya jamurnya lebih ganas apa bakteri lebih ganas. Dia langsung masuk ke dalam pondok, langsung masuk ke tengah-tengah pondok atau ke umbut, bahasa orang sini. Nah kalau sudah masuk ke umbut itu bisa ditolongin, cuman memang agak sulit, memang payah tuh, karena dia nyurung hitam. Kita potong lagi, kita sunat, kira-kira seminggu lagi dia nyurung lagi, hitam lagi, kita sunat, terus kita obat ya, nyurung lagi, kita sunat, kita obat,
nyurung lagi itu sampai kadang-kadang pernah kami setengah tahun baru sembuh. Memang susah yang udah sampai umbut, kalau udah sampai pondoh itu sulit sekali disembuhkan, tapi bisa. Makanya sampai ada yang bikin video yang kena busuk pucuk itu ditebang, ini dikepras-kepras, diparangi galo, dihilangkan semua. Nah, ada yang juga dibakar, tapi kalau pendapat kami itu bagus sih, cuman kurang pas. Masalahnya daun ini walaupun pelungker, dulur-dulur ini walaupun pelungker kan masih bisa bekerja ini, masih bisa fotosintesis normal. Kita cuman berusaha menyembuhkan daun muda itu supaya nggak ada jamur, nggak ada bakteri. Masalahnya jamur itu dia berkembang biak dan bertempat tinggal itu di sela-sela daun muda. Nggak ada di daun tua ini, nggak ada, nggak hidup dia di sini nih, di daun muda itu loh, di tengah-tengah. Makanya nanti kalau nyemprot cukup di daun-daun yang muda ini. Nggak perlu yang sudah hijau-hijau, udah tua-tua nih disemprot, nggak usah, ngabisin tenaga, ngabisin waktu, ngabisin obat. Nah, buktinya kalau walaupun ini kena busuk pucuk tapi masih efektif berfotosintesis, ini buktinya dulur-dulur. Nah, ini kan masih berbunga-bunga, itu kan ada bunga, muter bunganya masih banyak, bunga besar kan. Nah, ini bunga besar. Nah, berarti masih normal. Nah, kalau ditebang semua, diperutuli, stres. Sudah stres nanti nyusulnya sama yang lain kan terlalu ketinggalan. Jadi nanti tumbuhnya besar kecil. Jadi yang tepat menurut saya nggak usah ditebang, nggak usah dicongkel diganti, nggak usah dibakar. Cukup disembuhkan itu yang daun muda. Langkah pertama tadi diurai daunnya ya dulur-dulur. Terus timingnya pas, waktunya pas kemarau. Nah, kita bayangkan karena kemarin kita kan ngatasi juga pas musim penghujan, kita urai satu persatu, langsung kita obat. 5 hari lagi kita urai satu persatu, kita obat. Kita urai lagi seminggu lagi, atau 5 hari lagi tak obat. Ya susah sembuhnya. Begitu diurai nanti malam hujan atau sore hujan ya basah lagi. Nah, yang namanya bakteri jamur paling demen kalau yang di basah-basah atau tempat yang lembab-lembab kayak gitu. Kalau gini kan diurai langsung kering, karena ini musimnya kemarau. Jadi lebih gampang, lebih mudah ngatasi jamur pucuk kalau di musim yang tepat, musim kemarau. Ini dulur-dulur kami jelaskan di sebelahnya ini cirinya. Itu kan yang sudah kami urai ya, ini yang belum kami urai. Jadi ini sama nih kan, nah pada melengkung-melengkung gitu, kayak nggak ada tulang, letoy semua tuh kan. Nah, yang sudah tua-tua juga gitu. Nah, tapi juga masih kembang tuh kan, kemarin dikastrasi juga nih, ini kembangnya dikastrasi juga, itu yang masih nempel kembangnya tuh ya. Jadi masih normal, makanya jangan dipotong, dihabisin semua, dibabat, wah repot, kasihan. Nah, dulur-dulur, ini daun muda yang masih daun tombak itu belum saya urai ya. Nah, itu ciri khasnya daun tombak yang dia kena jamur busuk pucuk sama bakteri itu, dia ini daun ini sangat sulit terurai. Dikempel kayak gini, ini diurai pun susah, kempel. Nah, ini juga sama tuh, kempel, nggak mekar-mekar. Makanya mesti dibantu pakai tangan supaya cepat terurai, cepat kena sinar matahari, cepat kena angin, supaya populasi bakteri dan jamur itu nggak sesubur kalau dia masih kempel gini. Kalau kempel gini kan dari dalam ini ngumpul kan, ini rame-rame, ini mungkin karaokean di dalam ini rame bener kalau di mikroskop ya, coba di mikroskop kalau nggak percaya. Nah, ini dulur-dulur harus kita urai satu persatu, dikibas-kibas, diurai satu persatu nanti supaya cepat kering gitu dulur-dulur. Nah, cirinya begini, di semua tempat kayak gini ya, semua varietas hampir kena kecuali lonsum. Ini bukan promosi karena kami bukan marketing lonsum, tapi memang kami membuktikan. Jadi nanti untuk dulur-dulur yang kepengen nanam nggak kena musibah kayak gini, ya itulah yang pas. Ini kayak gini-gini nih, ini padahal bibit mahal, Verdan Select dari PNG, polongnya segede melinjo itu $2.
$2 Amerika. Ya, belinya pakai angka rupiah, duit rupiah, tapi kursnya kurs dolar. Jadi sangat mahal, tapi nyatanya kok kayak gini. Ya itulah, mungkin bukan kita ketipu, bukan, bibit itu tidak bagus juga bukan, ini bagus. Cuman mungkin karena dia dari negara lain, mungkin beradaptasi di negara kita tidak tepat, kurang pas mungkin adaptasinya. Nah ini dulur-dulur, kemarin ada yang mengatakan di channel-channel YouTube itu bahwa busuk pucuk itu bukan jamur, bukan bakteri, itu genetik katanya. Nah ini aku jelaskan dulur-dulur. Dia ngomong gini, saya ingat lagi ya, genetik. Buktinya kalau genetik yang kena itu enggak semua, tapi loncat-loncat. Bahasa kerennya apa namanya, sporadis. Nah aku jelaskan itu dulur. Ini kan sehat ini kan, tuh daunnya hijau tua sampai gitu kan, sehat bener. Inilah cirinya apa namanya, Verdant Select dulur. Ini daunnya lebar-lebar bener, suburnya kayak gini, subur. Nah kita buktikan nih, udah tak buka nih, tak sengaja tak ikat supaya nanti kelihatan. Kalau seger buger gini, apakah nggak kena? Loh, ini dulu kita cari ya yang muda ya. Nah kita cari yang muda, daun yang muda nih. Setelah saya ore, tuh di tengah tuh kena tuh. Nah kelihatan kan, luka kena apa, busuk pucuk udah. Nah ini dulu nih, nih kena kan, tuh bekas bakteri dan jamur. Nah, jadi walaupun ini kelihatan subur makmur, tapi terjangkit juga. Jadi dulur-dulur, intinya ini bukan penyakit yang dikatakan di channel YouTube yang lain itu, ini faktor genetik. Ini semuanya kena. Ini kenapa ini enggak lengkung-lengkung atau enggak parah kayak yang di samping itu, enggak kayak yang di situ tuh. Nah gini dulu penjelasannya. Makhluk hidup, manusia, hewan, tanaman, tumbuh-tumbuhan ya, itu kan diciptakan oleh Tuhan itu, dia punya pertahanan diri, punya imunitas. Jadi ini karena subur, imunnya kuat untuk melawan penyakit, imunitasnya kuat. Jadi nggak sampai tumbang, nggak sampai roboh, nggak sampai parah, walaupun itu kena jamur busuk pucuk. Jadi ini kalau sawit-sawit Anda sudah kena, misalnya 1 hektar itu dia sporadis ya, di pojok selatan ada, di tengah ada, di pojok timur ada, pojok utara ada, pojok barat ada misalnya, saya pastikan itu semuanya udah terjangkit. Jadi ya harus disemprot total, diure total, nggak boleh disemprot cuman yang kena aja, karena sebetulnya yang sehat pun kena. Nggak robohnya nggak tumbangnya itu bukan karena itu genetik, yang kena itu memang cacat genetik, bukan, memang dia punya imunitas. Ya kayak inilah dulur-dulur bayangannya ya, kemarin kira-kira 2 tahun yang lalu atau 3 tahun itu kan ada COVID-19. Nah kami sama istri kami kena, tumbang, tidak karu-karuan tuh pokoknya, tidak doyan makan, semuanya pahit. Tapi anak-anak kami 4 orang, satu rumah, piringnya sama, mangkoknya sama, gelasnya sama, dipakai sama-sama satu keluarga, harusnya kan kerjangkit. Kenapa nggak roboh? Aslinya kejangkit, tapi karena dia tuh remaja, anak-anak kecil, imunitasnya masih kuat, daya untuk melawan virus itu kuat, makanya nggak tumbang. Makanya yang kena itu yang tua-tua, karena dia sistem antibodinya itu sudah lemah kan kalau udah tua-tua, sama kayak sawit ini. Jadi sebetulnya yang sehat ini kena. Nanti kalau tak ure itu ada itu di dalam. Nah cuma nanti untuk mempersingkat waktu cukup 1 aja. Makanya ini 1 blok ini tak ure semua, semprot semua, nanti semprot total. Nah karena semuanya kena. Nah dulur-dulur, kami jelaskan, nah obat yang tepat untuk melawan busuk pucuk, karena itu tersangkanya itu jamur dan bakteri. Nah kalau kita pakai sebangsa Amistad Stop, itu kan dia
bahan aktifnya untuk melawan jamur. Yang bakterinya kan belum. Jadi nanti bisa sembuh sih, karena saya pakai Velia sama obat gatal ketoconazole juga nyatanya sembuh. Tapi agak lama perlu kesabaran, karena itu dia nggak ada bakterisidanya. Nah, ada obat fungisida plus bakterisida. Jadi dia tuh fungisida membunuh fungi atau jamur, dan sekaligus obat tersebut mengandung bakterisida atau pembunuh bakteri. Terus obat ini termasuk obat yang paling kuat untuk membunuh bakteri dan jamur, paling kuat. Bisa dibuka di literatur YouTube, nanti bisa cari informasi. Kalau nggak percaya, ini paling kuat karena kita buktikan. Nah, ini tak tunjukkan dulu. Ini obatnya ya. Nah, Kuproxat tuh ya, Kuproxat pakai X, Kuproxat. Nah, produksi dari PT New Farm. Dia 345 SC dulur-dulur. Nah, ini dulur-dulur, untuk satu tangki sprayer seperti ini kan volumenya 16 liter dulur-dulur ya. Itu hanya boleh dipakai, karena kami membuktikan sendiri, dipakai 3 tutup ini, maksimal ini 3 tutup. Kalau sampai dikasih 4 tutup botolnya Kuproxat ini, nanti yang terjadi daunnya kebakar, karena ini termasuk obat yang sangat kuat. Nah, nanti barangkali dulu ada yang tanya, Pak, nanti kalau disemprot itu kan airnya kan ngalir ke tengah-tengah daun, ke umbut atau ke pondoh, itu bahaya nggak Pak? Mati nggak Pak? Tidak, karena kami sudah membuktikan sendiri sampai ngocor masuk ke dalam umbut, nggak ada yang mati. Nah, terus nanti kalau kena tangan, kan saya nyemprot ini kan yang satu megang stick sprayer, tangan yang kiri nyari selah. Kalau yang masih kempel-kempel itu tak buka gitu kan daunnya kan. Nah, itu tangannya kalau kena Kuproxat itu gimana Pak? Bahaya nggak? Jawabannya tidak. Andai kata bahaya, mungkin tangan saya sudah busuk. Seharian tangan saya kesemprot, memang ya tangan itu putih-putih sehari kena air, tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, yang masalah itu kalau obat-obat yang semacam kayak Garlon itu, kelenger kalau Garlon. Nggak mau kami kena obat kayak Garlon. Kalau ini aman, karena ini tembaga dulur-dulur. Jadi ya termasuk ya memang keras, tapi tidak, toksinnya nggak kayak nggak kayak gitu, nggak kayak macam kayak obat yang tadi Garlon tadi, Roundup, Setop itu nggak berani kalau kami. Kalau ini aman. Jadi tenang bagi dulur-dulur yang mau ngobati ini, bisa dibuktikan. Nanti tangan satu megang stick sprayer, yang tangan kiri nanti buka yang masih kempel-kempel itu, mengarahkan supaya semuanya kena. Insya Allah enggak apa-apa. Nah, asal mau telaten, nanti kira-kira seminggu semprot lagi, atau 5 hari seminggu semprot lagi, insya Allah sembuh. Nah, ini karena parah, ini karena kami banyak gawe dulur-dulur. Jadi banyak yang kami gawekan, buka lahan baru, ada napak timbun, ada masih gawekan bangunan, karena kami orang listrik, orang bangunan ya, ada listrik, pasang AC, bikin interior, meja dapur, bikin kitchen set. Jadi aduh, waktunya ini kadang-kadang memang sampai kesita untuk yang lain, makanya tanaman kami kadang-kadang jadi korban. Nah, itu dulur-dulur. Jadi ini perlu kami tegaskan lagi, bahwa membasmi jamur busuk pucuk dan bakteri ini memang yang tepat musim kemarau. Tapi umpamanya ini pas musim hujan, apa dong kita biarkan? Ya tidak. Kalau kita biarkan semakin menjadi-jadi dulur-dulur. Ya tetap, walaupun musim hujan kita tetap obati. Tapi untuk kemaraunya ini kita fokus, kita tumpes sekalian, kita hajar, biar nanti waktu musim penghujan dia tidak kambuh lagi. Nah, dulur-dulur, bagi yang sudah pakai Kuproxat, kami ucapkan terima kasih, karena ini
informasi yang bagus, tidak menyesatkan, kan kami membuktikan sendiri memang sembuh. Nah, nanti andai kata diobati sembuh, tumbuh daun yang normal, kambuh lagi, bukan obatnya itu tidak manjur, bukan. Masalahnya biasanya itu kena hujan. Jadi bakteri yang misalnya sudah lemah, tinggal koloni itu tinggal sedikit, itu kalau kena hujan, kelembabannya sangat lembab, ya kambuh, dia berkembang biak lagi. Ya memang harus ditangani lagi. Nah itu dulur-dulur. Jadi inilah dulur-dulur informasi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan yang kami alami ini, yang kami praktekkan dan ternyata sembuh, bisa dibuktikan nanti sama dulur-dulur. Beli Nufarm itu, Kuproxat produk dari Nufarm. Kalau susah nyari ke toko, cukup online di Shopee, Lazada, itu banyak dulur-dulur. Tokopedia itu tinggal dari HP dikirim ke rumah kok, gampang. Nah itu dulur-dulur. Nah untuk pembahasan waktu timing yang pas dan teori pengobatannya sudah kami jelaskan. Yang perlu kami tekankan untuk menghemat biaya dan menghemat waktu, cukup yang disemprot itu daun muda dulur-dulur ya. Yang daun tua tidak usah lagi, cukup daun muda. Terus yang kedua kali, daun muda yang masih tajuk-tajuk, yang masih tumbak-tumbak itu harus diurai. Kalau tidak diurai percuma, karena tersangkanya tuh ngumpet di dalam. Dia harus kena tersangka bener, tersangkanya harus kena bener. Kalau cuman disemprot-semprot baik, terus yang masih tumbak-tumbak, yang masih kempal itu nggak diurai, capek doang. Bener, bisa dibuktikan. Itu harus sabar memang. Satu pohon satu persatu memang harus diurai. Nah supaya mengurai ini aman, dulur-dulur kami sarankan pakai baju lengan panjang, karena durinya itu tajam. Semua daun itu kalau patah langsung jadi duri. Kita senggol patah itu yang agak pangkal itu langsung lancip. Waduh kayak jarum. Terus sakitnya nggak sembuh itu. Makanya harus pakai lengan panjang. Nah kalau bisa pakai sarung tangan yang kain aja. Tapi kalau emang dirasa sarung tangan itu nanti kurang enak, misah-misah daun, ya nggak usah. Yang penting pakai lengan panjang, harus itu, karena babak belur tangan kita kalau nggak pakai lengan panjang. Nah dulur-dulur, demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bagi-bagi ilmu, karena ilmu yang masih dimanfaatkan orang lain itu pahalanya masih mengalir walaupun kita sudah gak ada. Sama juga dulur-dulur, maksiat yang kita bikin, yang kita ekspos di misalnya di YouTube atau di IG, Instagram itu ya. Walaupun kita maksiat itu kita sudah nggak ada, tapi IG itu masih dilihat orang, kita digebukin di alam sana, diseksa bener. Nah, apa iya Pak? Lah kalau nggak percaya, lihat channel Mata Putih. Nah, itu nanti ada Master X itu menjelaskan orang itu dihajar habis-habis sama malaikat karena di dunia itu IG-nya yang maksiat itu masih ditonton orang. Nah, ada lagi misalnya yang channelnya Gus siapa tuh yang dari Surabaya itu, Gus Idris, itu juga mengungkapkan orang-orang yang sudah dipanggil sama Gusti Allah Ta'ala itu kadang-kadang ada yang bangkit dari kubur, dia mengeluh kesakitan kan disiksa menjerit-jerit karena ternyata bekas maksiatnya itu masih dinikmati orang. Sama kayak ini ilmu kita bagi. Kalau kita mau bagi ilmu ini, ilmu bermanfaat, orang tertolong dengan ilmu kita, walaupun kita sudah nggak ada, insya Allah pahala itu mengalir. Itulah yang disebut ilmu yang manfaat, au ilmin yuntafa'u bih. Nah itu dulur-dulur, sekian dulur-dulur, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kapan-kapan kita berjumpa lagi di lain bahasan dan lain topik. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat dulur-dulur.
Dan kami himbau sekali lagi bahwa tidak ada sukses, tidak ada keberhasilan tanpa peras keringat. Tidak mungkin, tidak akan pernah ada. Ada Pak, itu dapat warisan, iya. Yang dapat warisan juga ada, tapi belum tentu waris. Waris itu apa? Kalau orang dapat warisan kok waris, itu awet. Tapi rata-rata kan yang dapat warisan banyak-banyak itu kan nggak waris, nggak awet. Karena dia nggak merasakan betapa susahnya berjuang ngumpulin, akhirnya sembrono kan. Nah kalau memang dari awal ngumpulin berjuang dari bawah, insya Allah orang itu hati-hati, nggak sembrono, nggak neko-neko. Nah sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.